Apakah Anda tahu bahwa hanya karena Anda makan sayur setiap hari, bukan berarti Anda otomatis sehat? Ibu Sri, usia 68 tahun, setiap malam makan sup sayur pahit yang ia percayai bisa membersihkan hati dan membantu tidur lebih nyenyak. Tapi 2 bulan kemudian, ia justru harus dirawat di rumah sakit karena detak jantungnya tidak stabil dan fungsi ginjalnya menurun. Dan yang membuat kaget, penyebabnya bukan makanan olahan, bukan daging berlemak, bukan juga gorengan, tapi hanya karena satu jenis sayuran yang selama ini dianggap sehat. Jika Anda berusia di atas 60, bisa jadi tubuh Anda sudah tidak lagi merespons makanan seperti saat masih muda. Sistem pencernaan melemah, hati dan ginjal menjadi lebih sensitif, dan saraf otonom lebih mudah terganggu. Akibatnya, beberapa jenis sayur yang dulu Anda makan tanpa masalah, kini justru bisa menyebabkan perut kembung, sulit tidur, tekanan darah tidak stabil, bahkan mual dan lelah berkepanjangan. Dalam laporan 2 rumah sakit di Surabaya dan Medan, hampir 30% pasien lansia yang dirawat karena gangguan hati atau ginjal ternyata memiliki kebiasaan makan sayuran yang salah, entah terlalu pahit, terlalu sering dimakan, atau tidak dimasak dengan benar. Itulah sebabnya, hari ini saya, Dr. Ben Abraham, seorang dokter spesialis gizi dan kesehatan lansia asal Indonesia yang telah berpraktik lebih dari 40 tahun di Amerika Serikat, akan mengungkap 5 jenis sayur yang ternyata berbahaya jika dimakan rutin oleh orang tua, dan 5 jenis sayur lain yang justru bisa membantu tubuh pulih, tidur lebih nyenyak, memperkuat daya tahan, dan meringankan kerja organ dalam. Semua informasi ini berdasarkan penelitian medis dan pengalaman klinis, disertai contoh nyata dari pasien-pasien lansia di Indonesia. Jangan lewatkan bagian akhir video ini, karena saya akan membagikan satu resep sup sederhana yang sangat disarankan oleh dokter gizi untuk orang berusia di atas 60 tahun. Sebelum kita mulai, silakan tulis di kolom komentar. Anda menonton video ini dari kota mana dan berapa usia Anda? Ketik angka 1 jika Anda pernah merasa lemas atau sulit tidur setelah makan sayur tertentu. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video dari Vitalitas Abadi setiap minggu. Tidak semua sayuran aman dikonsumsi oleh orang lanjut usia. Beberapa jenis justru dapat memicu reaksi tersembunyi yang memperburuk kondisi kesehatan secara perlahan. Mulai dari tekanan darah menurun, gangguan tidur, hingga beban tambahan pada hati dan ginjal. Mari kita bahas 5 sayuran yang perlu dibatasi dengan cermat. Labu air atau sering disebut labu rimba, memang dikenal sebagai sayuran tradisional yang tumbuh liar di pinggir sungai atau pekarangan. Rasanya agak pahit dan sering dianggap mampu menurunkan panas dalam, menstabilkan tekanan darah, bahkan menyaring racun dalam tubuh. Namun, keyakinan ini tidak selalu sejalan dengan kenyataan medis, terutama pada lansia. Sayuran ini mengandung senyawa alami bernama momordin yang bersifat saponin kuat. Jika dikonsumsi terlalu sering, senyawa ini dapat mengganggu sistem saraf otonom, yaitu sistem yang mengatur detak jantung, suhu tubuh, dan tekanan darah secara otomatis. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Andika, usia 66 tahun dari daerah Malang, yang setiap pagi rutin minum air rebusan labu air selama lebih dari 5 bulan. Awalnya ia merasa bugar, namun kemudian mulai sering gemetar, merasa dingin, dan sulit berdiri setelah duduk lama. Setelah diperiksa, tekanan darahnya turun dan keseimbangan elektrolitnya terganggu. Bagi lansia, labu air sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari, apalagi dalam bentuk air rebusan. Gunakan hanya sesekali, dan selalu perhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsinya. Mengira alami berarti aman adalah salah satu kesalahan umum yang sering tidak disadari. Daun pepaya Jepang sering dianggap sebagai sayuran sehat,
karena memiliki rasa pahit ringan dan dipercaya dapat membantu detoksifikasi serta melancarkan pencernaan. Namun, pada lansia, efeknya tidak selalu seaman yang dibayangkan. Daun ini mengandung alkaloid dan enzim papain, dua zat aktif yang dapat merangsang lambung dan mempercepat gerak usus. Pada orang tua yang sudah memiliki lapisan lambung lebih tipis dan fungsi enzim pencernaan yang menurun, konsumsi rutin sayur ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Salah satu pasien saya, Ibu Lestari berusia 70 tahun dari Jakarta, mengonsumsi sup daun pepaya Jepang hampir setiap malam selama 2 bulan. Ia berharap bisa tidur lebih nyenyak dan membersihkan hati secara alami. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ia mulai sering terbangun di malam hari dengan detak jantung cepat, perut terasa tidak nyaman, dan nafsu makan menurun. Bagi lansia, sebaiknya batasi konsumsi daun ini maksimal 1 hingga 2 kali seminggu, dan kombinasikan dengan bahan lain seperti telur atau tahu agar lebih seimbang. Reaksi lambung yang lembut jauh lebih penting daripada rasa pahit yang dipercaya sebagai penawar. Tauge atau kecambah sering dianggap sebagai pelengkap yang sehat dan segar dalam berbagai hidangan tradisional, mulai dari gado-gado, soto, hingga nasi goreng. Banyak orang menaburkannya dalam keadaan mentah karena ingin mendapatkan manfaat enzim alaminya. Namun pada lansia, kebiasaan ini justru menyimpan risiko serius yang sering tidak disadari. Tauge mentah sangat rentan menjadi tempat berkembangnya bakteri berbahaya seperti Escherichia coli, Salmonella, dan Listeria. Proses perkecambahan yang lembab dan hangat menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme tersebut, terutama jika tidak dicuci atau dimasak dengan benar. Saya pernah menangani Pak Darto, usia 75 tahun dari Bandung, yang rutin sarapan salad dengan tauge mentah. Setelah 1 minggu mengalami sakit perut, diare ringan, dan sulit tidur, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya infeksi ringan di saluran pencernaan. Bagi lansia, tauge tetap bisa dikonsumsi, tetapi sebaiknya direbus sebentar atau ditumis ringan terlebih dahulu. Memasak selama 3 hingga 5 menit cukup untuk menonaktifkan bakteri tanpa menghilangkan semua nutrisi. Makanan sehat bukan hanya soal kandungan gizinya, tetapi juga soal keamanannya bagi tubuh yang menua. Daun ubi ungu dikenal luas di berbagai daerah sebagai sayuran yang mudah ditanam dan disukai karena warnanya menarik serta diyakini menambah darah. Namun pada lansia, konsumsi daun ini secara berlebihan justru dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, terutama jika tidak dimasak dengan benar. Sayur ini mengandung oksalat dan glikosida, dua senyawa alami yang dalam jumlah besar bisa membebani hati dan ginjal. Jika dikonsumsi terus-menerus tanpa perebusan yang cukup, zat-zat ini dapat menumpuk dan mengganggu fungsi detoksifikasi tubuh. Salah satu pasien saya, Ibu Rohani, usia 68 tahun dari Makassar, memiliki kebiasaan makan daun ubi ungu 3 kali seminggu selama lebih dari 2 bulan. Ia mulai merasakan perut penuh, mual, sulit buang air besar, serta kesemutan ringan di tangan dan kaki. Hasil pemeriksaan menunjukkan peningkatan enzim hati dan penurunan fungsi ginjal. Untuk lansia, daun ubi sebaiknya direbus hingga benar-benar empuk dan tidak dikonsumsi terlalu sering. Tubuh yang menua membutuhkan makanan yang lembut dan ringan, bukan yang mengandung senyawa berat meskipun berasal dari alam. Kangkung adalah salah satu sayuran yang paling sering ditemui di meja makan keluarga Indonesia. Rasanya netral, mudah diolah, dan cepat dimasak. Namun, pada usia lanjut, konsumsi kangkung dalam jumlah berlebihan, terutama di malam hari, dapat menimbulkan masalah yang tidak banyak disadari. Sayuran ini mengandung kadar serat tidak larut yang cukup tinggi, serta zat besi dalam bentuk yang sulit diserap. Kombinasi ini dapat memicu kontraksi ringan di usus besar, menyebabkan perut terasa penuh, sering bersendawa, atau bahkan susah tidur karena ketidaknyamanan di area perut bagian bawah.
Saya pernah merawat seorang pasien lansia bernama Pak Hadi, usia 72 tahun dari Yogyakarta, yang sering mengonsumsi tumis kangkung sebagai makan malam. Ia mengeluhkan sulit tidur, sering bangun dini hari dengan perut begah, dan merasa tidak segar saat bangun pagi. Untuk lansia, sebaiknya kangkung hanya dikonsumsi di siang hari, dan tidak lebih dari 2 kali seminggu. Perhatikan juga porsinya agar tidak membebani sistem pencernaan yang sudah melambat. Makan sayur itu penting, tapi waktu dan cara mengonsumsinya jauh lebih menentukan kenyamanan tubuh. Tidak semua sayuran memberatkan tubuh lansia. Beberapa justru membantu melancarkan pencernaan, memperkuat daya tahan, dan menjaga tidur tetap nyenyak. Sayuran dengan tekstur lembut, kandungan gizi seimbang, dan mudah dimasak sangat dianjurkan untuk dikonsumsi secara rutin oleh orang berusia di atas 60 tahun. Wortel adalah salah satu sayuran yang paling aman dan bermanfaat untuk lansia, terutama dalam menjaga fungsi penglihatan dan mendukung pencernaan yang sudah melemah karena usia. Warna oranye cerahnya menandakan kandungan beta-karoten tinggi, yaitu senyawa yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A untuk membantu merawat retina dan mencegah kekeringan mata. Selain itu, wortel juga mengandung serat larut yang lembut bagi usus lansia, tidak menyebabkan kembung, dan membantu proses buang air besar lebih teratur. Teksturnya yang empuk jika dimasak membuatnya mudah dikunyah bahkan oleh mereka yang memiliki masalah gigi atau gusi. Saya sering menyarankan pasien saya untuk mengonsumsi wortel kukus 3 kali seminggu, atau mencampurkannya dalam sup bersama jahe dan apel hijau. Kombinasi ini tidak hanya menenangkan perut, tapi juga membantu tidur lebih nyenyak di malam hari. Untuk lansia, wortel bukan hanya sayur, tapi juga bagian dari perawatan mata dan ketenangan sistem pencernaan. Oyong, atau yang dikenal juga sebagai gambas, merupakan sayuran bertekstur ringan yang sangat cocok untuk tubuh lansia, terutama saat cuaca panas atau ketika tubuh kekurangan cairan. Kandungan air dalam oyong mencapai lebih dari 90%, menjadikannya sumber hidrasi alami yang tidak memberatkan ginjal. Banyak lansia cenderung mengurangi minum air karena takut sering buang air kecil di malam hari. Dalam kasus seperti ini, konsumsi oyong dalam bentuk sup menjadi pilihan yang cerdas. Selain menyegarkan, oyong juga mengandung serat larut yang membantu melunakkan feses dan menjaga gerakan usus tetap teratur. Saya pernah mendampingi Ibu Retno, usia 67 tahun dari Surabaya, yang sering mengalami sembelit ringan setelah rutin makan sup oyong 2 kali seminggu. Kondisinya membaik tanpa perlu obat pencahar. Untuk hasil terbaik, masak oyong dengan tahu sutra, irisan wortel, dan sedikit jahe. Sup sederhana ini bisa dikonsumsi sebagai makan malam yang menenangkan dan membantu kualitas tidur lansia menjadi lebih baik. Jamur tiram merupakan pilihan sayuran berprotein tinggi yang sangat ideal bagi lansia yang ingin mengurangi konsumsi daging merah atau makanan berlemak. Teksturnya lembut, mudah dikunyah, dan tidak mengandung kolesterol, sehingga aman bagi penderita tekanan darah tinggi maupun kolesterol tinggi. Jamur tiram juga mengandung senyawa beta-glukan yang terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi risiko peradangan ringan di persendian. Dua hal yang sangat penting pada usia lanjut. Selain itu, kandungan vitamin B dan mineral dalam jamur ini mendukung fungsi saraf dan membantu menjaga metabolisme tetap stabil. Saya sering menyarankan pasien saya untuk memasak jamur tiram dengan cara ditumis ringan menggunakan bawang putih dan minyak kelapa. Bisa juga dikombinasikan dalam sup bersama tahu dan irisan jahe untuk efek menenangkan di malam hari. Bagi lansia yang mengalami penurunan massa otot atau nafsu makan, jamur tiram adalah solusi sederhana, bergizi, dan mudah dicerna tanpa membebani organ dalam. Daun katuk sering dikenal sebagai sayuran untuk ibu menyusui. Namun sebenarnya juga sangat bermanfaat bagi lansia,
terutama mereka yang sering merasa lemas, pusing ringan, atau mengalami penurunan nafsu makan. Daun ini mengandung zat besi alami, vitamin C, serta klorofil yang membantu tubuh memproduksi sel darah merah secara optimal. Pada usia lanjut, penyerapan zat besi dari makanan menjadi lebih lambat, sehingga tubuh memerlukan sumber yang mudah dicerna dan tidak membebani lambung. Daun katuk memenuhi kriteria tersebut karena teksturnya halus. Rasa ringannya tidak pahit, dan mudah dipadukan dengan bahan lain seperti telur, tahu, atau wortel. Saya pernah merawat seorang pasien lansia bernama Ibu Mulyani, usia 70 tahun dari Semarang, yang mengalami anemia ringan dan kehilangan selera makan. Setelah rutin mengonsumsi sup daun katuk 2 hingga 3 kali seminggu, energinya membaik dan ia kembali menikmati makanan sehari-hari. Sayur ini adalah pilihan yang sederhana namun sangat efektif dalam menjaga vitalitas tubuh lansia. Labu kuning merupakan salah satu jenis sayuran yang sangat dianjurkan untuk lansia, terutama mereka yang sering merasa cepat lelah atau mengalami gangguan pencernaan ringan. Teksturnya lembut dan mudah dicerna, menjadikannya pilihan ideal untuk perut yang sudah sensitif karena usia. Sayuran ini kaya akan karbohidrat kompleks yang memberi energi secara perlahan dan stabil, tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Selain itu, labu kuning mengandung serat larut yang membantu melancarkan buang air besar, serta vitamin E dan antioksidan alami yang mendukung regenerasi sel tubuh. Saya pernah menangani Pak Soeharto, usia 71 tahun dari Solo, yang sering merasa lesu dan mengalami sembelit ringan. Setelah mengonsumsi labu kuning rebus secara rutin, 3 kali seminggu, keluhan tersebut berkurang drastis dan kualitas tidurnya juga membaik. Untuk hasil terbaik, labu kuning dapat diolah menjadi sup ringan, dikukus, atau bahkan dihaluskan sebagai campuran bubur lembut. Rasanya manis alami, mudah diterima, dan sangat cocok menjadi bagian dari pola makan lansia yang seimbang. Banyak orang berpikir bahwa semakin banyak makan sayur, maka semakin sehat. Namun, pada usia lanjut, kualitas dan cara makan sayur jauh lebih penting daripada sekadar jumlahnya. Berdasarkan pengalaman saya mendampingi ribuan pasien lansia, berikut adalah 5 prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi sayuran di usia di atas 60 tahun. Pertama, variasikan jenis sayur setiap minggu. Mengonsumsi satu jenis sayuran secara berulang dalam waktu lama bisa menyebabkan ketidakseimbangan zat gizi atau menumpuknya senyawa tertentu yang tidak cocok untuk tubuh lansia. Cobalah mengganti sayuran setiap 2 hingga 3 hari untuk memberikan kesempatan organ tubuh beradaptasi. Kedua, pilih sayuran yang bertekstur lembut dan mudah dikunyah. Banyak lansia mengalami penurunan kekuatan gigi, gusi, serta produksi enzim pencernaan. Oleh karena itu, sayuran seperti wortel yang dimasak lunak, oyong, labu kuning, atau daun katuk menjadi pilihan ideal karena ringan di lambung dan tidak menyebabkan perut kembung. Ketiga, hindari sayuran yang terlalu pahit, berserat kasar, atau dikonsumsi dalam keadaan mentah. Sayuran mentah atau bertekstur keras bisa memicu iritasi lambung, terutama pada lansia yang memiliki riwayat MAAG atau refluks asam lambung. Jika ingin makan lalapan, pastikan telah dicuci bersih dan dalam jumlah kecil saja. Keempat, masak sayur hingga cukup matang tapi jangan terlalu lama. Proses memasak yang tepat akan melunakkan serat tanpa menghilangkan semua nutrisi. Kukus ringan, tumis sebentar, atau rebus singkat adalah metode yang disarankan. Hindari pemakaian minyak berlebihan atau bumbu tajam seperti terlalu pedas dan terlalu asam. Kelima, dengarkan sinyal tubuh setelah makan. Jika setelah makan jenis sayur tertentu Anda merasa kembung, sulit tidur, atau lemas, maka kemungkinan besar sayur tersebut tidak cocok untuk tubuh Anda saat ini. Catat reaksi tersebut
dan sesuaikan menu harian Anda dengan lebih bijak. Dengan menerapkan kelima prinsip ini secara konsisten, lansia dapat tetap menikmati manfaat sayur tanpa harus mengalami gangguan pencernaan atau ketidaknyamanan setelah makan. Ingat, makan sayur bukan soal banyak atau mahal, tapi soal cocok, seimbang, dan tepat cara. Merancang pola makan sayur yang seimbang sangat penting bagi lansia, agar tubuh tetap kuat, pencernaan lancar, dan organ dalam tidak terbebani. Berikut adalah contoh jadwal konsumsi sayur selama 7 hari yang bisa Anda sesuaikan dengan kondisi kesehatan dan bahan yang tersedia di rumah. Hari Senin, sup daun katuk dengan irisan wortel dan sedikit daging ayam cincang. Disarankan dikonsumsi siang hari agar tubuh terasa segar dan bertenaga. Hari Selasa, menumis jamur tiram dengan bawang putih, disajikan bersama tahu kukus dan nasi hangat. Cocok untuk makan malam karena ringan dan mudah dicerna. Hari Rabu, labu kuning direbus atau dijadikan bubur lembut, dilengkapi oyong yang dimasak bening. Menu ini sangat baik bagi Anda yang memiliki masalah sembelit ringan. Hari Kamis, tumis daun katuk dan wortel dengan telur orak-arik, ditambah semangkuk sup bening. Paduan ini membantu menambah darah dan memperbaiki kualitas tidur. Hari Jumat, sup oyong dan tahu sutra dengan irisan jahe tipis, serta nasi tim hangat. Menu ini baik dikonsumsi pada malam hari untuk membantu tidur lebih nyenyak. Hari Sabtu, labu kuning kukus dengan parutan kelapa muda dan tumis jamur ringan, memberikan energi tanpa membebani pencernaan. Hari Minggu, sup daun katuk dengan tambahan wortel dan sedikit kentang. Pilihan yang cocok sebagai makan siang keluarga bersama. Dalam setiap hari, cukup kombinasikan satu atau dua jenis sayuran saja. Hindari mencampur terlalu banyak dalam satu waktu karena dapat membebani lambung. Sesuaikan menu dengan musim dan dengarkan reaksi tubuh Anda setiap harinya. Sebagai seorang dokter yang telah mendampingi ribuan pasien lansia selama lebih dari 40 tahun, saya menyadari satu hal penting. Makan sayur memang penting, tapi cara memilih dan mengolahnya jauh lebih menentukan kesehatan seseorang di usia lanjut. Banyak dari kita mewarisi kebiasaan makan sayur dari orang tua atau lingkungan sekitar, tanpa pernah benar-benar mendengarkan tubuh kita sendiri. Di usia muda, mungkin semuanya terasa baik-baik saja. Namun setelah usia 60 tahun, setiap pilihan makanan bisa menjadi penentu kenyamanan atau ketidaknyamanan tubuh setiap harinya. Saya ingin mengajak Anda untuk mulai mencintai diri sendiri dengan cara yang sederhana. Perhatikan apa yang Anda makan. Dengarkan sinyal tubuh. Sesuaikan jenis, jumlah, dan waktu makan sayur dengan kebutuhan pribadi. Jangan hanya mengikuti tren, apalagi mitos yang belum terbukti secara medis. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon bagikan kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang Anda sayangi. Tulis di kolom komentar, sayur apa yang paling sering Anda makan, dan bagaimana tubuh Anda meresponsnya. Siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Dan jangan lupa, subscribe saluran Vitalitas Abadi dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru setiap minggu. Di usia yang terus bertambah, tubuh kita tidak butuh yang mahal, tapi butuh yang tepat. Mari jaga kesehatan, mulai dari dapur sendiri, mulai dari hari ini.